Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Sniper: The Last Stand. Seorang mantan sniper terpaksa kembali ke medan perang bukan untuk negara, tetapi untuk melindungi dirinya dan orang yang ia cintai. Ancaman baru muncul, memaksa dia menghadapi musuh yang lebih kejam dan pengkhianatan yang sulit dihadapi. Dalam dunia penuh bahaya dan ketidakpercayaan, dia harus bertahan hidup dan mencari tahu siapa yang benar-benar dia percayai sebelum peluru terakhir dilepaskan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, film ini dimulai dengan sekelompok prajurit elit bernama Tim Phoenix yang memasuki sebuah terowongan untuk menjalankan misi beresiko tinggi. Tujuan mereka adalah menyusup ke markas mafia perdagangan senjata ilegal di negara CDE. Setelah dengan cepat melumpuhkan seorang penjaga, mereka mengambil alih sistem CCTV dan memanipulasinya agar menguntungkan mereka. Sementara itu, dua sniper dari tim Phoenix, Brandon dan rekannya Zandi, sudah bersiap di luar, menunggu sinyal dari rekan-rekan mereka di dalam terowongan. Beberapa saat kemudian sinyal itu datang dan Brandon serta Zandi memilih target mereka dengan hati-hati sebelum bertindak. Saat tim Phoenix keluar dari terowongan, mereka langsung menyerbu markas mafia, menyebar untuk menjalankan tugas masing-masing. Satu persatu musuh dieliminasi secara diam-diam. Namun, salah satu anggota mafia menyadari bahwa markas mereka sedang diserang. Dia bergegas mencari tahu bosnya tentang situasi tersebut. Mengetahui hal ini, Kovalov, pemimpin mafia yang kejam, menembakkan beberapa peluru ke udara dan menyalakan alarm untuk memperingatkan anak buahnya tentang kehadiran penyusup. Kekacauan pun terjadi saat anak buah Kovalov segera merespon, memicu baku tembak sengit. Di sisi lain medan pertempuran, dua sniper Kovalov mencoba menghabisi Brandon dan Zandi, tetapi Zandi lebih dulu melihat posisi mereka. Bersama-sama dia dan Brandon berhasil mengatasi ancaman tersebut. Kovalov dan satu anak buahnya yang tersisa mencoba berpindah posisi sambil terus melawan. Dalam keputusasaan, Kovalov menghubungi sekutunya, Perdana Menteri yang terlibat dalam operasinya, dan meminta bala bantuan segera. Namun secara tak terduga, Perdana Menteri memberitahu bahwa bantuan baru akan tiba dalam 1 hingga 2 jam. Menyadari situasi genting ini, Kovalov mengaktifkan senjata baru yang dikembangkan oleh anak buahnya. Sebuah perangkat terakhir yang dirancang untuk menghancurkan segalanya jika mereka terpojok. Tak lama setelah itu, tim Phoenix berhasil mengepung Kovalov dan sekutunya yang terakhir. Dengan penuh percaya diri, Kovalov menyatakan bahwa mereka semua akan hancur bersamanya. Tiba-tiba, sebuah gelombang kejut dahsyat meledak, melemparkan semua orang dalam ruangan, termasuk Kovalov dan anak buahnya, ke tanah. Kemudian, adegan bergeser ke 2 hari sebelumnya, menampilkan sebuah pesawat berbentuk seperti capung yang mendarat di tanah tandus Cape Verde. Secara tak terduga, Brandon keluar dari pesawat tersebut setelah dipanggil untuk membantu misi ini. Saat itu dia disambut oleh seorang komandan bernama Modis yang mengungkapkan rasa terima kasih atas kedatangan Brandon. Modis menjelaskan bahwa keterampilan legendaris Brandon sebagai sniper sangat dibutuhkan oleh pasukan mereka. Akibatnya dua anak buah Modis termasuk seorang bernama Nova menyambut Brandon dengan hangat. Dalam perjalanan menuju markas, Nova menceritakan sejarah tragis negaranya. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya dulu adalah penguasa negara tersebut, tetapi dikhianati dan dibunuh oleh pamannya sendiri yang sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri. Pamannya bersekongkol dengan bos mafia Rusia untuk mengembangkan teknologi senjata canggih. Jika senjata ini berhasil dibuat, mereka bisa menggunakannya untuk menyerang negara lain. Setibanya di markas, Brandon bertemu kembali dengan sahabat lamanya, Zero, kepala CIA. Zero menjelaskan bahwa Brandon dipanggil untuk membantu menangkap Kovalov, bos mafia Rusia yang telah lama menyuplai senjata ilegal ke Amerika.
Namun Kovalov kini semakin kuat karena aliansinya dengan Perdana Menteri menjadikannya ancaman yang lebih besar. Zero kemudian memperkenalkan Brandon kepada para tentara di markas yang akan bekerja sama sebagai satu tim untuk menumbangkan Kovalov. I'm telling you it's what I heard. Tak lama setelah itu, Modis memperkenalkan seorang pemuda bernama Zandi, seorang sniper berbakat tetapi belum berpengalaman dan belum pernah membunuh siapapun. Setelah sesi perkenalan, tim mulai berlatih seolah-olah mereka sudah berada di markas mafia. We'll then head to a private dock. In honor of our connection, we'll be hunting the private. Zandi pun mulai berlatih menembak di bawah bimbingan Brandon. Setelah sesi latihan selesai, Zandi bertanya kepada Brandon tentang bagian tersulit menjadi seorang sniper. Brandon menjawab bahwa membunuh seseorang untuk pertama kalinya adalah tantangan paling sulit, karena hal itu memaksa seseorang untuk menghadapi kenyataan bahwa dia telah mengakhiri hidup seseorang. Mereka kemudian berdiskusi tentang tata letak ruangan yang akan mereka serang. Modis dan wakilnya merinci misi tersebut dan membagi peran masing-masing tentara. Dengan bangga, Modis menamai unit mereka sebagai Phoenix. Beberapa jam kemudian para tentara berkumpul untuk bersantai dan makan bersama. Salah satu dari mereka bertanya kepada Modis siapa orang pertama yang direkrutnya. Modis mengungkapkan bahwa orang itu adalah wakilnya, Angel. Dia kemudian menceritakan keberanian luar biasa Angel saat menghadapi para teroris. Meskipun dikeroyok dan ditikam 2 kali, Angel tetap melawan dengan tangan kosong dan akhirnya mengalahkan para penyerangnya. Mendengar kisah ini, para tentara dengan antusias meminta Angel untuk menunjukkan bekas luka dari pertempuran tersebut. Dan dengan malu-malu, Angel pun mengiyakan. Setelah makan, Brandon mendekati 2 tentara yang selalu terlihat bersama dan bertanya apakah mereka sudah menikah. Mereka menjelaskan bahwa mereka bukan pasangan, tapi saudara kandung. Saat Brandon bertanya apakah mereka menggunakan kapak dalam pertempuran, mereka membenarkannya. Ternyata mereka dikenal sebagai kapak kembar karena selalu mengandalkan kapak mereka sebagai senjata terakhir. Keesokan harinya, Zero bertanya pada Angel apa yang sedang dikerjakannya. Angel lalu mengungkapkan bahwa dia sedang menggambar wajah militan yang membunuh putrinya, berharap suatu hari bisa membalas dendam. Ternyata pelakunya adalah salah satu anak buah Perdana Menteri. Itulah alasan Angel bergabung dengan kelompok ini sejak awal. Kemudian, Modis mengumpulkan seluruh pasukan untuk memberikan pidato motivasi. Ia menegaskan bahwa misi utama mereka adalah menangkap Kovalov hidup-hidup agar dia bisa diadili di pengadilan internasional dan mengungkap kejahatan Perdana Menteri. Namun jika Kovalov melawan, mereka diizinkan untuk menghabisinya. Suatu malam, Modis bertanya kepada Brandon tentang perkembangan Zandi. Saat itu dia ingin tahu apakah Zandi sudah layak dianggap setara dengan Brandon sebagai penembak jitu, mengingat kurangnya pengalaman Zandi. Brandon menjawab bahwa dia akan menguji Zandi malam itu juga. Jika gagal, Zandi akan dikeluarkan dari misi yang akan datang. Malam itu, Brandon membawa Zandi ke tempat terpencil dan memerintahkannya untuk menembak seorang pria yang sedang merokok di luar rumah terdekat. Zandi ragu, bergulat dengan situasi yang asing ini dan mempertanyakan mengapa dia harus membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, Brandon dengan tegas mengatakan bahwa Zandi tidak boleh terlalu banyak berpikir, karena ini hanyalah bagian dari pekerjaan mereka. Dengan keraguan yang masih tersisa, Zandi akhirnya menarik pelatuknya mengikuti perintah Brandon. Namun ternyata senjatanya hanya berisi peluru kosong. Zandi terkejut dan bingung dengan maksud Brandon yang sebenarnya. Brandon lalu menjelaskan bahwa ini adalah ujian mental untuk Zandi. Jika Zandi menolak menarik pelatuk, dia akan gagal dalam ujian dan tidak bisa ikut dalam misi. Beruntung meskipun ragu-ragu, Zandi tetap lulus. Saat itu juga Brandon menceritakan bagaimana dulu dia sendiri pernah gagal dalam ujian serupa, yang akhirnya membuat harus menjalani 2 tahun tambahan dalam pelatihan militer.
Keesokan harinya seluruh pasukan Phoenix bersiap untuk misi mereka. Tak lama kemudian mereka naik ke kendaraan dan terlibat dalam pertempuran, seperti yang terlihat di adegan pembukaan film. I'm glad you included me in this. I know you want Kovalov as badly as I do. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Kovalov bersiap untuk meledakkan senjata canggihnya. Secara tak terduga, semua orang di ruangan itu selamat tanpa cedera, termasuk Kovalov. Tiba-tiba, Zero masuk dan mengarahkan senjatanya ke Kovalov. Tak lama kemudian, seluruh tim Phoenix berkumpul termasuk Brandon. Mereka berbalik kepada Modis untuk meminta penjelasan tentang ledakan tadi. Modis memberitahu mereka bahwa Kovalov telah melepaskan gelombang sonik dari senjatanya, tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Modis kemudian mendesak mereka untuk mengambil data server dari senjata canggih itu yang masih dalam tahap pengembangan. Namun, Kovalov memperingatkan bahwa mereka semua dalam bahaya besar karena pasukan militan Perdana Menteri akan segera tiba, dan gelombang sonik tersebut akan segera memicu reaksi bencana. Benar saja, Modis dan seluruh anggota tim Phoenix termasuk Kovalov tiba-tiba tumbang. What the hell is this weapon? How do we stop this? No. Senjata yang dirancang oleh Kovalov langsung diperiksa untuk mencari cara menghentikan bencana yang akan datang. Tetapi sang desainer mengakui bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tak lama kemudian siapapun yang terpapar gelombang itu dipastikan akan mati. Hanya beberapa anggota Phoenix yang tersisa. Dengan cepat, Zero mendesak mereka untuk segera pergi sebelum pasukan Perdana Menteri tiba. Namun Angel menolak pergi tanpa membawa jasad rekan-rekan mereka. Bersikeras untuk memberi mereka pemakaman yang layak. Terjadi perdebatan sengit antara Zero dan Angel, hingga akhirnya Nova turun tangan dan menyarankan agar Brandon yang mengambil keputusan akhir. Setelah berpikir sejenak, Brandon menyatakan bahwa mereka harus mengambil data server dari senjata canggih tersebut. Jika mereka gagal, Perdana Menteri akan melanjutkan pengembangannya dan berpotensi menghancurkan sebuah kota atau bahkan sebuah negara dalam waktu kurang dari 3 menit. Akhirnya Brandon meminta Zero dan Nova untuk pergi ke laboratorium, sementara yang lainnya bertugas membawa jasad rekan-rekan mereka ke terowongan. Di dalam lab, Nova menemukan bahwa senjata itu baru 70% selesai, dan ledakan sebelumnya hanyalah uji coba skala kecil. Ternyata beberapa negara, termasuk Korea Utara, sudah mendapatkan bahan mentah untuk senjata itu. Zero kemudian bertanya apakah mereka bisa membawa seluruh servernya. Tetapi Nova menjawab bahwa itu mustahil tanpa banyak kendaraan. Akhirnya Brandon memutuskan untuk mengunggah semua data server ke satelit agar bisa diakses oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka nggak bisa ngambil resiko buat ngancurin lab saat itu juga. Soalnya bakal bikin mereka kesulitan buat ngantisipasi kalau ada kelompok lain yang berhasil ngembangin itu lagi. Gak lama setelah seluruh tim ngumpul dan Brandon ngejelasin rencananya buat nge-upload data server ke satelit, Angel kelihatan ragu. Dia bilang prosesnya bakal makan waktu lama. Sementara kelompok militan Perdana Menteri sudah hampir sampai. Tapi Brandon tetap bersikeras kalau ini resiko yang harus mereka ambil. Setelah semuanya setuju, Brandon bagi tugas. Nova bakal ngurus upload data server, sementara yang lain nyiapin amunisi jebakan dan posisi strategis. Akhirnya Nova coba ngehubungin rekan-rekan mereka via satelit, berharap bisa dapat bantuan. Tapi Nova sendiri nggak terlalu yakin bakal berhasil. 30 menit kemudian upload data baru nyampe 50%. Brandon lalu ngasih ponsel ke Nova, bilang kalau panggilan pertama bakal nyambung ke bom di koridor. Sedangkan panggilan kedua bakal ngeledakin bom di ruang lab. Setelah semua anggota tim ada di posisi masing-masing, Hera yang masih kepikiran soal kematian kakaknya bersumpah bakal bertarung habis-habisan buat balas dendam. Beberapa saat kemudian pasukan militan Perdana Menteri nyerang. 2 kendaraan nembus perimeter. Tim Brandon langsung sigap dan berhasil ngehabisin puluhan musuh. Di satu titik, Hera kehabisan amunisi dan disuruh mundur ke dalam markas. Tapi pas udah di dalam, dia malah terkepung sama seorang tentara dan jatuh ke dalam air. Tentara lain langsung ngepung dia, tapi dengan cerdiknya Hera bilang kalau mereka ngejar orang yang salah. Dalam aksi nekat, Hera ngeluarin kapak kesayangannya dan berhasil ngalahin musuh-musuhnya.
Sementara itu, Zandi, Angel, dan Zero juga terkepung. Amunisi mereka habis. Tepat di saat genting, Brandon turun dari atap dan nyuruh mereka mundur ke markas sementara dia sendiri nahan musuh. Di tempat lain, Angel akhirnya ketemu sama perempuan yang udah ngebunuh anaknya. Mereka bertarung sengit dan akhirnya perempuan itu tewas di tangan Angel. Brandon dan Zero akhirnya ketemu. Zero ngarahin Brandon ke dapur, sementara dia sendiri masuk ke kantor buat hadapin sekelompok tentara musuh. Tapi Brandon juga nggak kalah sibuk. Dia harus ngelawan musuh yang terus berdatangan. Di sisi lain, 7 tentara musuh maju ke arah Nova. Merasa kewalahan, Nova nekat telepon buat nyambungin ke bom yang dipasang di lorong. Gak lama setelah itu dia kasih tahu tim kalau upload udah selesai dan mereka harus segera kabur ke titik kumpul yang udah ditentukan. Adegan berpindah ke Hera yang udah dikepung. Tiba-tiba lampu mati. Begitu dia nyalain senter, beberapa tentara langsung nyerang. Sayangnya Hera tewas di situ. Di tempat lain, Brandon ngejaga anak buahnya supaya terus maju ke titik kumpul. Pas dia mau kabur, tiba-tiba dia kena tembak dan jatuh tertatih-tatih. Melihat itu, Zero langsung lari ke arahnya, meyakinkan kalau semuanya bakal baik-baik aja. Di lokasi lain, Nova juga kena tembak berkali-kali, tapi untungnya Zandi dan Angel buru-buru ngehabisin tentara yang nembak dia. Akhirnya semua tim berhasil sampai di titik kumpul. Nova ngasihin ponselnya ke Brandon dan nyuruh dia buat ngehubungin panggilan kedua yang bakal ngeledakin bom di lab. Sayangnya Nova keburu meninggal sebelum panggilan itu dibuat. Di saat-saat terakhir, Brandon nyuruh timnya buat siap-siap ngehadapi ledakan. Sementara itu puluhan tentara musuh mulai mendekat. Brandon langsung nyuruh sisa pasukannya buat mundur ke terowongan. Tapi dia sendiri tetap bertahan buat nahan musuh. Zero nggak mau ninggalin dia. Ingetin kalau dia yang maksa Brandon buat ikut misi ini dari awal. Akhirnya Brandon nyuruh Angel dan Zandi pergi. Bilang kalau data server itu harus dikirim ke PBB. Brandon dan Zero lalu nekat nyerang ke lapangan terbuka, melawan musuh satu persatu sampai amunisi mereka habis dan akhirnya mereka terkepung. Tapi tiba-tiba bala bantuan datang dan ngelibas semua musuh. Ternyata ini adalah rekan-rekan yang Nova hubungi sebelumnya. Mereka langsung bawa Nova ke rumah sakit dan ternyata dia masih hidup. Setelah semuanya beres, Brandon dan Zero balik ke Amerika. Zandi dan Angel ngucapin terima kasih atas bantuan mereka. Angel juga ngasih tahu kalau Perdana Menteri udah ditangkap dan penggantinya adalah Nova yang masih dalam pemulihan di rumah sakit. Dan akhir cerita, Brandon dan Zero pergi. Tamat.